Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifna Miabila dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik jasa dan bauran pemasaran jasa atau 7P, serta bagaimana keduanya berperan dalam meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama yaitu kita pahami dulu apa itu jasa. Jasa merupakan aktivitas atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen yang sifatnya tidak berwujud atau tidak menghasilkan kepemilikan. Artinya yang dibeli oleh konsumen bukan barang fisik tetapi pengalaman dan manfaat. Berbeda dengan produk barang, jasa memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak bisa dilihat atau disentuh sebelum dibeli. Karena itu, konsumen biasanya menilai kualitas jasa dari hal-hal seperti reputasi, harga, dan tampilan tempat. Yang kedua ada inseparability, yaitu tidak terpisahkan. Artinya, proses produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Contohnya saat kita potong rambut atau berobat. Kita harus hadir langsung di tempat. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan sangat menentukan kualitas layanan. Yang ketiga ada variability atau keberagaman. Kualitas jasa bisa berbeda-beda tergantung siapa yang melayani, kapan, dan di mana. Bahkan karyawan yang sama bisa memberikan pelayanan berbeda di waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan selalu standar pelayanan agar tetap konsisten. Yang keempat ada perishability atau tidak tahan lama. Jasa tidak bisa disimpan. Misalnya, kursi kosong di pesawat hari ini tidak bisa dijual kembali besok. Maka dari itu, perusahaan harus pandai mengatur permintaan dan kapasitas. Selanjutnya kita masuk ke konsep penting lainnya, yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan ditentukan oleh perbandingan antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang mereka rasakan. Jika layanan melebihi harapan, pelanggan akan puas. Sebaliknya, jika tidak sesuai harapan, maka akan menimbulkan kekecewaan. Untuk mengukur kualitas layanan, digunakan model servikual yang memiliki 5 dimensi. Yang pertama ada tangibles atau bukti fisik, seperti fasilitas dan penampilan karyawan. Yang kedua ada reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan sesuai janji. Yang ketiga ada responsiveness, yaitu kecepatan dan kesigapan dalam melayani. Yang keempat ada asuransi, yaitu jaminan dan kepercayaan yang diberikan kepada pelanggan. Dan kelima empati, yaitu perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan dan pada akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan. Selanjutnya kita bahas bauran pemasaran jasa 7P. Bauran ini merupakan pengembangan dari 4P dengan tambahan 3 elemen penting. Pertama, ada produk atau jasa itu sendiri, yaitu manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua ada price, yaitu harga yang harus dibayar, yang juga sering menjadi indikator kualitas. Ketiga yaitu place, yaitu bagaimana layanan dapat diakses oleh pelanggan. Yang keempat promotion, yaitu cara perusahaan mengkomunikasikan layanan pada konsumen. Kemudian tambahan 3P. Kelima yaitu people, yaitu semua orang yang terlibat dalam pelayanan, terutama karyawan. Yang keenam ada proses, yaitu prosedur atau alur layanan agar berjalan efektif dan efisien. Yang ketujuh ada physical evidence, yaitu bukti fisik seperti desain tempat, fasilitas, dan tampilan lingkungan layanan. Semua elemen ini harus saling terintegrasi. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka kualitas layanan secara keseluruhan bisa menurun. Terakhir, penting untuk dipahami bahwa keberhasilan perusahaan jasa tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, akan tetapi pada sinergi antara karakteristik jasa dan penerapan 7P secara tepat. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Sekian penjelasan dalam video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pemasaran jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.